Tes, tes, tes. Kedengeran ya? Sebentar, wait. Ini kayak orang gila nih di sini, teman-temannya. Halo, kedengeran ya? Nih siapa nih? 12 orang. Aidil, Akafi, Ari, Dira, Fadil. Halo. Kedengeran nggak? Oh, nggak kedengeran? Ya, sebentar. Udah hidup. Udah hidup. Udah ini. Udah kedengeran. Udah kan? Kak, Kak. Oke. Kalau yang lain, ini diinin aja, di mute aja kamu mah. Kalau kamu mah speakernya diinin aja. Iya. Bentar ya. Kan lucu saya dengerin suara saya sendiri di situ. Ini ada teman-temannya soalnya di lab. Jadi kalau ada yang sekarang posisi di FST, kalau sudah terlanjur silakan ke lab aja. Ini sebentar aja ya. Bentar, saya share. Oke. Sudah tampak belum yang saya share? Sudah, Pak. Kita nggak lama-lama ya. Ini paling yang zooman pada tidur nih. Untungnya saya nggak nanya-nanyain ini ya, apa suruh ngidupin kamera. Iya. Bentar ya, paket internetnya mau nggak mau diuin. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut yang kemarin. Ini anggap aja kamu menonton bebas ya, yang di sini. Nih ada teman-temanmu tuh. Saran ya. Kelihatan nggak? Ini saya kelihatan nggak? Udah kan udah share screen saya. Oke, jadi lanjutin materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke bilangan komputer. Bilangan komputer itu terdiri dari, kemarin kalau kita belajar, komputer itu mengenalin bilangan cuma 1, 0, yang kita sebut sebagai bilangan biner, 1, 0. Tapi sebenarnya itu terdiri dari pakai basis apa? Basis itu yang, kayak gini nih. Ini sebutnya biasanya radix juga. Jadi kalau angka 0 sampai 10 itu berarti basis 10. Jadi kalau kalian biasa ngitung 1, 2, 3, 351 contohnya di sini, atau 100, itu adalah basis 10 sebenarnya. Nah, yang biasa kita gunakan ya angka normal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Itu adalah basis 10 pada dasarnya. Tetapi ada beberapa konversi. Ada yang pakai basis 2, basis 8, sama basis 16. Ini yang banyak digunakan. Walaupun sebenarnya mungkin lebih dari 20 atau 10 bentuk konversi angka. Pakai aturan yang mana. Oke ya. Ini adalah desimal. Angkanya seperti biasa kita tahu, angkanya dari 0 sampai 9. Kalau 10 itu kombinasi aja 1 sama 0 gitu. Intinya
desimal hanya terdiri dari 10 angka. Dari 0 sampai 9. Nah, karena pakai basis 10, kayak kemarin kita bilangan biner kan hitungannya 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya, karena itu adalah basis 2. Kalau ini basis 10 sama hitungannya. Berarti yang satu ini ya, yang satu ini nih itu adalah 10 pangkat 0 karena dia pakai basisnya 10. Kalau basisnya 2 yang kemarin berarti 2 pangkat 0. Gitu ya. Karena di basisnya 10 berarti mainnya pangkatnya. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Biasanya saya lebih cenderung dari belakang karena kayak kemarin bilangan biner 2 pangkat 0, 1, 1, 0, 1 itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Nah, sama juga seperti ini. Saya biasanya ngitungnya dari belakang. Jadi kalau saya masuk. Kalau masuk ya, masuk aja masuk. Kalau masuk aja ya. Kalau masuk. Oh, emang sengaja dapatnya. Saya buka padu. Tahan dulu ya, ada gangguan. Paham kan ya, misalkan kita cek nih ya. Jadi biasanya saya ngitungnya dari belakang. Ini adalah deretnya 0, 1, 2 ya. Berarti karena ini pangkatnya pangkat 10, basis 10 ya, maaf. Berarti saya gini, 1 dikali 10 pangkat 0. Karena dimulainya 0 nih. Ditambah, nih baris ke 1 ya. Kayak kemarin 2 pangkat 1 ya kan. Karena basisnya 10 berarti di sini adalah 5 dikali 10 pangkat 1 ditambah di sini ya 0, 1, 2 berarti 10 pangkat 2, 10 pangkat 2. Nah, tinggal dikali depannya aja. 3 dikali 10 pangkat 2. Ini totalnya ya 300. Ini kan 10 pangkat 0 1 ya. 1 dikali 1 1 ditambah 50 karena 10 pangkat 1 10 dikali 5 50 kemudian dikali 300 ditambah 300 ya kan, jadi 351. Ini basis 10 ya, basis 10 ya. Oke. Hah? Kalau 100 gini, 100. Oke. Ada pertanyaan dari temanmu kalau 100 bagaimana? Ya, ini angka desimal 10 ya. Berarti adalah saya 0 dikali 10 pangkat 0. Dari belakang saya ngambilnya ya. Karena saya lebih cenderung ngambilnya dari belakang. Kemudian 0 dikali 10 pangkat 1. Ya kan, yang ini. Ditambah 1 dikali 10 pangkat 2. Berarti 0 dikali apapun hasilnya 0 kan? 0 ditambah 0 ditambah 10 pangkat 2 berapa? 100 kan? Berarti 1 dikali 100 sama dengan ya 100. Gitu. Ya, jadinya 100 dalam bentuk desimal seperti ini memang kita kenal. 100 ya 100 angkanya. Ini dalam bentuk konversi desimal ya. Tapi penjabarannya kurang lebih seperti ini. Itu basis 10. Kalau basis 2 sama cara kerjanya. Misalnya kemarin yang saya di kelas ngajarin kan 1010 itu berapa? Kalau didesimalkan itu jadi konversi. Kalau angka desimal karena kita biasanya kenalnya itu desimal kan 0 sampai 9 angkanya. Maka kita konversikan 101010 itu berapa? Sama caranya. Karena di sini basisnya basis 2, misalnya contoh ya 10 10 ini ya. Ini boleh kayak gini, kerjanya dari depan dulu.
Ya, kerjanya dari depan atau kerjanya dari belakang. Kalau nggak dari belakang ya sama, saya misalnya dari sini ya. 0 dikali, karena basisnya basis 2, maka 2. Kalau tadi karena basisnya basis 10, maka 10. Ya, di sini basisnya basis 2. 2 dipangkat 0. Karena ini 0, 1, 2, 3 kan. 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Ya, ini satunya dari sini. Kemudian 2 pangkatnya karena dia ada di urutan ke 1 nih. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 0, 1, 2 kan. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Ya, berarti 0, ini pasti hasilnya 0 karena dikali 0. 0. Yang ini 1, 2 pangkat 1 berapa? 2 kan? 2 tambah 2 dikali 1, 2. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Tapi dia dikalikan 0. Apapun hasilnya pasti 0 kan? Karena nih 2 pangkat 2, 4. Dikali 0. Hasilnya pasti 0. Ditambah yang ini. 2 pangkat 3, 8. 1 dikali 8, 8. Ya. Jadi totalnya 10. Jadinya 1, 0. 1, 0 kalau didesimalkan itu sejajar dengan angka 10. Paham kan ya? Raisa? Halo? Paham nggak? Pompo, terus tidur lagi. Oke ya, itu basis 10. Maaf, basis 2. Yang ini basis 10. Sehingga kalau basis 8 sama cara kerjanya. Berarti yang angka-angka ini 10 diganti aja sama 8. Ya kan? Ini 10 karena basisnya basis 10. Dia biner diganti aja jadi 2. Nih kan? Kalau 8 berarti ya ganti aja jadi 8 di sininya. Clear ya? Nah, ada heksadesimal. Heksa itu artinya 16. Desimal berarti gabungan. Berarti ada 16 ibaratnya bilangan lah. Ada 16 bilangan. Kalau kita basis 10 itu terdiri dari 0 sampai 9 yang artinya adalah 10 angka. Tapi kalau misalnya heksadesimal 16, maka dia pakai huruf. Ya, jadi hurufnya adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita kenal sebagai desimal. Kemudian A, B, C, D, E, F itu seterusnya. Berarti kurang lebih kalau dikonversi sampai desimal, dia 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A itu adalah 11. A itu 11, B itu 12, C itu 13, D itu 14, E itu 15, 14, 15 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. F itu 15. Ya, A itu 10 ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sehingga kalau katakanlah di sini 100. Ya, 100. Tapi kita pakai skalanya gini, 100 dalam bentuk heksadesimal. Kalau dikonversi ke desimal yang biasa kita pakai, ini angka 100 ini bukan inian ya, 100 ya, bukan yang angka 100 ya biasa kita dengar. Karena yang biasa kita dengar pakainya adalah angka desimal. Nah, 100 yang dalam skalanya heksadesimal, kalau dikonversi, itu ya seperti ini. Berarti saya ngambilnya bisa dari belakang ya, kayak tadi saya bilang ya, 16 pangkat 0, ya, atau saya giniin. Atau dari depan juga nggak masalah ya. Dari belakang nggak masalah. Sebentar. Ya, berarti di sini adalah 0 dikali, karena kita pangkatnya 16 ya, heksadesimal 16 pangkat 0 ditambah
0 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 2 ya. Ini deh, saya tanda kurungin ya. Tuh, yang buat di belakang. Terus ini. Terus ini. Oke ya. Sama aja sama yang di atas ini. Ini dikonversi sehingga apapun dikali 0 hasilnya 0. Ini pasti 0. 0 ditambah 0. 16 pangkat 2. 256. Ya. Maka ini adalah 256. Hasilnya 256 tapi dia basisnya basis 10. Ya, basis 10. Jadinya 100 dalam heksadesimal itu sebanding dengan 256 dalam bentuk desimal. Kurang lebih seperti itu. Ada yang nanya? Jelas saya. 256 ya dari mana? 16 pangkat 2. 16 kali 16. 16 kali 16, 256. Ya, 16 kali 1 kan 16 kali 1. 16 kali 1, 16. Ya, 16 kali 1 ya, 16. Kalau 16 pangkat 2 berarti 16 kali 16, 256. Oke. Nah, soal-soal kayak gini tuh nanti mungkin ada ujiannya. Saya bilangin aja, biar kalian kemarin tuh ujiannya apa. Kemarin ujiannya tuh flowchart. Nanti main pseudopod kan. Nah, ini kan ada ini. Jadi saya udah kasih tahu tuh. Ya. Nah, sekarang kamu coba deh. 15B30 sebelum saya masuk ke ini. Sebenarnya kalau kalian di Google nih konversi ada nih. Sebentar ya. Konversi biner heksadesimal. Kalkulator. Oke. Biner rapid tables nih ya, rapid tables. Nah, ini juga udah ada linknya nih, saya kasih rapid tables kalau kalian mau nyoba-nyoba dari biner ke hexadesimal. Misalkan kita tadi ya desimal binary lah, binary enter binary number. Binary itu kan kenalnya 1001 ya, 1001 jadi convert. Nah, jadi 1001 ini sebanding dengan 11 dalam bentuk heksadesimal. Tapi kalau misalkan dalam bentuk desimal, kita convert, kita misalnya 1001 ya, kita convert, dia equal dengan 9. Ya, karena dia 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1. Berarti ini di sini udah 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 1, 9. Ya, konsisten ya. Ada yang nggak paham nggak yang barusan saya hitung? Kalau nggak paham, bilang aja. Nanti saya kalau paham ya saya lewatin. Jadi dapat angka 9 kayak ini ya. Karena dia pakainya adalah binary. Berarti kita pakainya basis 2. Berarti 2 pangkat mainnya. 2 pangkat 0 dikali 1, ya berarti 2 tuh. Yang 0 ini pasti 0 hasilnya, karena pengalinya 0. Tinggal yang ini, 2 pangkat 3, 8. 8 kali 1 ya 8. Berarti 8 tambah 1, 9. Kurang lebih gitu. Ini konverternya. Kalian bisa cek. Nah, ini ya, nanti saya kasih. Kemarin juga ada sih, udah kalau kalian udah ngambil PowerPoint yang kemarinnya, yang pakai itu ada. Nah, sekarang coba kalian hitung 15B30 basis 16 ya, basis 16 berarti 16 pangkat tuh ke desimal. Jadi konversi
B itu adalah kalau A itu 10, B itu 11 ya. Jadi B ini adalah 11 nih. B ini 11. Jadi gampangnya gini, 1, 5, B itu 11, 3, 0, basis 16 ke desimal. Coba kerjakan ya. Kita kerjakan. Ada yang mau sambil diskusi juga nggak apa-apa. Iya, konversinya 11. Jadi gampang gini ya, kalau 0 sampai 9 kan, pas itu A sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A itu 10. A itu 10. A 10, B 11. Iya, gampangnya gitu. Wak Ode gimana Wak Ode? Wak Ode orang Makassar ya? Andi ini orang Makassar. Ah, ini pada tidur nih paling nih saya suruh hidupin aja nih ya. Fadil, Fadil. Fadil. Iya, Pak. Lagi nyari, bentar, Pak. Masih hidup? Bentar, Pak, bentar. Iya, bentar. 16, berarti 16 pangkat. Kita ya pangkat 0, 1, 2. Jadi urutannya itu dari bahasa Arab lah. Pangkat yang terakhir itu adalah urut sebelah kanan itu pangkatnya pangkat 0. Kayak bahasa Arab ya, kanan itu pangkatnya pangkat 0. Maaf Pak, ada masalah sinyal. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi di mana? Pada di mana? Makanya kalau saya nggak wajib datang ya, nggak wajib apa namanya zooman. Kalau susah ya live aja nih aja, cuma bertiga saya di kelas. Tuh bertiga kan tuh. Jadi kalau mau live nggak apa-apa ya, saya nggak wajibin. Karena juga percuma kamu datang ya, live nggak bisa kan? Jadi percuma. Oke, Al-Kafi gimana? Udah ngitung selesai? Belum, Pak. Belum Pak. Udah sampai mana? Di sini lagi nyari, Pak. Cari ya, biar otakmu encer lah. Nih, kurang lebih kalau hasilnya sama dengan yang ini nih berarti benar. Tapi saya di sini nggak nulisin caranya.
Pangkatannya gede banget, Pak. Pakai kalkulator. Oke. Siapa barusan ngomong? Pangkatnya gede banget, Oke. 16 pangkat 4. So. Oke, Zain ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ini aja. Kita jabarin aja ya. Oke, Zain. Jabarin in. Nggak usah dihitung. Nanti saya aja ngitungin. Ayo, Zain. Angkanya kan 15, B30. Ya. Berarti kan 0 dikaliin 16 pangkat 0. Oke. Udah gitu 3 dikaliin 16 pangkat 1. Ntar dulu 16 pangkat 1. Oke. B Tambah. diubah jadi 11. Iya, betul. Dan begitu dikaliin 16 pangkat 2. Oke. Begitu ditambah 5 dikaliin 16 pangkat 3. Dikali 16 pangkat 3. Begitu ditambah 1 dikali 16 pangkat 4. 1 dikali 16 pangkat 4. 4. Ya benar ini. Jadi kalau nanti kalian ujian sama saya, kalau angkanya gede, itu nggak usah dijabarin ya. Yang penting cara kerjanya, paham nggak ya maksud saya? Zain ya. Ini kan angkanya gede banget pasti ya. 256 Iya, kali 256 kan. Kemudian Iya, ini 16 kali kita. Nah, ini hasilnya pasti ini 888 80 basis 10. Ya, teman-temannya paham ya. Nah, Pak, misalkan ada pertanyaan, Pak 15 bisa nggak Pak? Langsung nih 15 ya misalkan ya. Ini nggak bisa ya. Karena angka desimal itu udah angka 15 itu F. Kecuali kamu di sini F. Ya, kalau 15 kayak gini berarti harus dipencar kayak gini. 16 pangkat 3, 1 kali 16 pangkat 4. Oke ya. Nah, sampai sini udah bener nih. Sampai sini aja sama saya kalau ujian nggak masalah ya, nggak usah dihitung ya. Basis 10. Clear ya, In? Nah, Clear, Pak. jadi kurang lebih kayak gini kan. 0 kali 16 pangkat 0, 0. 3 kali 16 pangkat 148. B itu equal sama 11. 11 kali 16 pangkat 2 itu 28, 16. 16 pangkat 3 dikali 5 itu 20.480. 16 pangkat 4 itu dikali 1, 65.536. Jadi kalau dijumlah, itu hasilnya 8880. Sama? Sejuta kan lu ya. Jadi tahu kan kamu salahnya. Makanya itu nanya juga gitu. Ya, ada teman-teman nggak yang nanya, soalnya tadi ada yang ini, jadinya B11 itu jangan dihitungnya yang 11 ya, jangan satu-satu. Tapi karena dia satu huruf, itu equal langsung 11. Nggak bisa langsung kayak tadi saya bilang yang 15 nih, jadi 15 nggak bisa. Karena dia berupa angka tersendiri, 5, 1. Berarti ini 5 pangkat 0, 1, 2, 3, 5 pangkat 10, 16 pangkat 3 nih. Ya, 16 pangkat 3 sama 16 pangkat 4. Nah, sedangkan B ini karena satu kesatuan, jadi 16 pangkat 2 langsung 11. Ya, jangan dipisah misalnya 1 kali 16 pangkat 3, kemudian 1 kali ini. Ya, pasti hasilnya nanti berbeda tuh. Jadi kalau kamu cek di ini 15B30 ya. 15B30 dari heksadesimal ya.
heksadesimal ke desimal 15B 30, maaf, 15B 30 di convert tuh sama ya, 8880. Paham kan ya? Paham? Ari, Era, Imam? Oke ya. Nah, insya Allah paham ya. Nah, permasalahannya kayak gini, Pak, itu kan ada kalkulator, Pak. Kenapa harus bikin? Nah, karena proses berpikirnya itulah. Jadi kita, misalkan, saya itu termasuk orang malas. Ya, saya termasuk orang malas. Jadi kalau saya tahu pola berpikirnya sistem, saya biasanya bikin sistem tersendiri. Misalnya ada rumus kalau di fisika ya ada perubahan temperatur, suhu dari konversi ke Fahrenheit ke Celsius. Tahu kan ya, Celsius ke Reaumur. Nah, kalau ada cara hitungannya, itu saya tinggal masukin angka aja kan, logikanya kan. Kita bikin program, kemudian nanti tinggal masukin angka, dikonversi. Jadi jatuhnya nanti kayak gini. Ya, jadi kalau kamu tahu cara kerjanya, proses ini konversi itu bagaimana, ya itu bisa dibuat programnya. Jadi nanti kamu tinggal convert aja. Nah, bentuk yang ini website, ini kan aplikasinya berbasis web ya. Selagi kamu misalkan tahu cara kerjanya, kamu pakai codingan biasa kayak kemarin di CMD dan seterusnya, itu nggak jadi masalah. Ini hanya tampilan aja, user interface aja. Yang penting cara berpikirnya itu. Clear ya? Clear ya? Clear, clear. Nah, jadinya ada standar yang digunakan. Ini biasanya di bidang komputer engineering ya, elektro dan semacamnya. Elektro biasanya itu elektro sama computer science di bidang komputer sama elektro. Karena dia kalau kalian belajar ISO layer, saya nggak tahu belajar arsitektur organisasi komputer. ISO layer udah belajar, ISO. Ya, pokoknya intinya ada ISO layer. Gampangnya ini ya, saya karena Google, karena online ya, enakan gini aja. ISO layer. Nah, ISO layer, OSI layer saya kembali. OSI layer. Ya. Ini kalian ini info aja, nanti mungkin ada mata kuliah lainnya, saya nggak jelaskan secara detail di sini. Ya, jadinya di bidang komputer sama computer science, makanya itu agak menyatu karena yang satu fokusnya ke hardware, electronics, yang satu ke softwarenya. Makanya kalau di ITB itu masuknya sekolah tinggi elektronya, komputer itu masuk di sekolah tinggi elektro karena masih terkait. Yang di sini, yang OSI layer ini ada 7 layer. Nah, yang dari misalkan ketiga ya, dari ketiga lah, OSI layer ketiga sampai ke 1 ini kurang lebih adalah di transport ya, termasuk transportnya sebenarnya udah masuk juga nih, transport sama ini masuknya itu lebih ke arah engineering. Sedangkan yang ke atasnya itu lebih ke arah computer science, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalkan HTTPS, SSL, kalau kalian lihat di sini application, apalagi udah jelas-jelas application, layer application itu lebih ke arah software, kurang lebih seperti itu. Jadinya standar yang digunakan di bidang engineering dan computer science itu adalah ASCII, ASCII, Code for Information Interchange. Jadi pertukaran data pakai ini. Jadinya angka 0 di dalam desimal, kalau di heksadesimal itu adalah 00. Ya. Kalau di binary, dia standarnya 0000 panjang. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. 80, maaf 80 ya. Jadi 0 di desimal angkanya cuma 1, heksadesimal 0, tapi kalau di binary 00000 gitu ya. Jadi ini buat standar aja. Biar semuanya sama. Kalau kita pakai yang enggak standar kan kayak gini. 0 ya, 0 di desimal ke binary berapa sih? Misalkan ya.
0 ke desimal 0 desimal. Nih, ya misalnya kita gini ya. Desimal nih ke binary. Nah, kita misalkan 0 nih. Convert. Hasil cuma 0. Ya kan? Hasil 0. Tapi di sini karena kita pakai standar, maka 0 itu harus 8. Menyatakan 0 yang di desimal. Gitu ya. Karena ini nggak pakai aturan, nggak pakai standar. Cara ngitungnya sama. Ini hanya untuk menstandarkan aja. Ya, jadi kalau misalkan nggak pakai standar ya benar 0 di desimal itu sama dengan 0 di binary. Tapi kalau kita pakai standar, maka 0 di binary itu harus 8 digit. Ya, 0-nya harus 8 digit dan seterusnya. Untuk menyatakan huruf 15 misalkan 15 ya. Kalau di heksadesimal kan harusnya cuma F ya. Tapi kita di sini tambahin 0. Jadi 15 itu adalah 0F. Ini adalah ASCII sistem, ASCII standar lah. Tapi cara ngitungnya kurang lebih sama. Cara ngitungnya itu sama. Cuman bentuknya aja dibedakan. Gitu. Oke ya. Misalkan kita pakai karena gini ya komputer Pak, ya. Pak. Ya. Ini di aku aja atau emang share screen Bapak nggak ada ya? Sebentar. Nggak ada emang. Iya Pak, dari tadi cuman nampak Pak. Wait, berarti saya ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kelihatan? Oke. Ah ya Pak, baru kelihatan Pak. Oke, diulangi lagi ya. Thank you. Ya, Pak. Thank you ya. Thank you. Jadi gini, kita ulangi lagi. Nah, jadi contoh kayak gini. Kan tadi kita sudah menghitung angka konversi ya dari 0 ke heksadesimal atau binary. Nah, di bidang computer science dan engineering, dia pakai standar yang disebut sebagai standar ASCII, Code for Information Interchange, jadi pertukaran datanya. Jadi di laptop kalian, komputer kalian, itu pakai standar ASCII. Oke ya, misalnya di sini 0. 0, kalau kita pakai nggak berstandar ya, cara ngitungnya sama, nggak berstandar, kayak tadi. Desimal 0, ya, ke binary, 0 kan ya, dikonvert, hasilnya 0. Ya. Tapi kalau kita pakai ASCII, dia harus terdiri dari 8 0. Oke. Kalau misalnya kita pakai desimal, misalkan 15, tadi kita tahu 15 itu F, 11 itu B kan tadi, ada hitungannya kan, 11 itu B. Tapi karena kita pakai standarnya ASCII, maka ditambahin 1 digit, 0. Clear ya? Intinya ini adalah penstandaran aja. Cara ngitungnya sama. Misalkan kalau kita nggak pakai standar ya 0-nya desimal ya 0, binary ya 0. Tapi karena kita pakai standar ini terdiri dari 8 0 dan seterusnya. Nah, sehingga karena kita di komputer laptop kita semua alat elektronik yang berbasis digital kurang lebih pakai standarnya ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ya, dari standar Amerika. Maka kalau kita nulis bahagia, sebenarnya pagar bahagia, itu tulisan di komputernya mengenalnya ini 001000001011000. Jadinya kurang lebih gitu. Jadi kalau kita coba ya, ini pakai standarnya ASCII. Jadi komputer kalian ketika nulis pagar bahagia, ya yang dikenali sama komputer ini, yang panjang sekali. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan saya tulis ya, kita pakai teks ya. Ini teks kan? Teks to binary lah misalkan. Teksnya ke binary. Ini lagi. Halo, internet saya lancar nggak? Halo? Kayaknya nggak stabil. Hah? Stuck. Oh. Ya. UIN Padang di gunung. Halo, kedengeran? Bapak masih di mute, Pak.
Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan kurang lebih sampai sini. Jadinya bahagia, agar bahagia kalau dikonversi ke ASCII itu kurang lebih pakai tulisan seperti ini. Jadi komputer yang kalian lihat, kalian ketik di secara visual ya di keyboard, itu kalau diterjemahkan itu adalah 0, 0, 1, 0 dan seterusnya, panjang sekali. Itu yang dikenali sama komputer kalau pakai standarnya ASCII. Jadi gampangnya kalau kalian coba kita konversi ya, yang kayak tadi converter Raisa ya. Nah, kita coba tulisan nama Raisa. Raisa. Paket habis. Siapa? Oh, nggak usah berarti lanjut aja sini Raisa. Ya, kita convert. Nah, Raisa terjemahan binernya adalah seperti ini. 01 01 001. Ya. Clear ya? Karena kalau kita pakai ini ASCII, kita lihat ya, R itu R karakter, R PQ R. Oh, ini saya nggak nyampe sini, saya potong soalnya. Ini ada lagi seterusnya sebenarnya. Ya, jadi ini huruf saya Ahmad Fauzi, misalkan A ya, kapital A, itu di binernya itu angkanya nih 01 00001 gitu ya. Ini gimana Pak dapatnya? Ini adalah di proses transfer, misalkan yang A. Kita kenalin A, misalkan A itu adalah heksadesimal di convert lagi gitu. Jadi beberapa converter. Nah, si ASCII ini sudah mendefinisikannya sehingga tinggal dicatat-catat aja. Di komputer juga udah terstandar. Gitu. Jadi nggak usah, ini kan sudah ada nih tabel perbandingannya, dex, desimal, hex, binary. Ya udah 0, oh langsung segini nilainya. Gitu. Jadi nggak perlu hitung-hitung lagi karena sudah terstandar. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya main cepat aja. Ada pertanyaan yang bagian yang ini? Ada pertanyaan? Paham ya cara ngitungnya ya? Yang ini soalnya akan keluar ini. Clear ya? Clear. Nanti aja ya, pokoknya dengerin aja. Yang di sini paketnya habis, sinyal nggak ada. Oke, selanjutnya materi mungkin 5 menit lagi ya. Saya buka ininya. Downloadnya. Sebentar ya. Nah, kalian belajar tipe data. Nah, tipe data kalian pasti udah pernah dengar di Python, tapi di sini ada beberapa yang saya mau jelaskan ya. Cuma sebentar aja sih karena kalian juga udah tahu. Tipe data di C itu gampangnya ada yang primary. Ini saya ngambil dari sini ya, nanti slide-nya saya kasih. Integer, karakter, float point, double, floating point, sama void. Nah, ketika kalian ketemu data yang integer dan karakter, floating dan seterusnya, ini harus pakai return. Tipe data kalau di function. Kalau void dia tanpa pengembalian. Jadi kalau kalian nulis def pakai Python itu harus ada return-nya. Nah, sedangkan yang turunan derivative itu artinya turunan ya, dari primary ada function, array, pointer, reference. Nah, ini contoh di C. Di C++ kita lihat di sini. Ini C ya. Di C++ dia tidak mengakomodir string. Maaf, di C dia tidak mengakomodir string ya. Dia karena karakter. Karakter kemarin saya bilang, dia ini misalkan karakter my letter. Dia hanya satu karakter D. Tapi kalau sudah banyak karakter itu namanya string. Tanda string ditandai dengan 2 quotes. Clear ya? Oke, ini saya mau clearkan aja ya yang kalian soalnya udah dapat juga. Nah, di Java kalian bisa lihat di sini, misalkan saya klik, kita cek Java. Java itu ada byte, short, integer, long, float, double. Ya, jadinya pendefinisian tipe data kalau misalkan di bahasa satu nggak bisa, kalau kalian kan dengarnya taunya float ya kemarin ya di Python ya. Misalkan ya seperti itu, ternyata dia juga ada double. Gitu ya, ada double. Tapi yang float ini sebenarnya adalah 32 bit presisinya.
Sedangkan yang float itu 32 bit, yang double itu lebih presisi 64 bit. Intinya adalah memorinya itu lebih besar yang double. Gitu. Jadi kalau kalian misalkan 3 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya berapa 3 bagi 2? Halo, 3 bagi 2 berapa? 1,5, Pak. Oke, 1,5 kan? 1,5. 1,5 itu adalah float kan? Tapi kadang-kadang kamu pakainya double. Nanti kamu ketemu bahasa program itu cenderung pakainya double. Nah, sebenarnya kalau kalian 1,5 itu padahal kalian tulis di awal itu adalah double. Misalnya contoh ya, saya pakai Java compiler online. Misalkan seperti ini ya. Misalkan saya pakai Java nih. Kita ini aja ya, sebentar. Misalkan di sini, di bagian sini ya. Yang lain. Ntar dulu nih. Ya. Ayo. Nah, ya misalkan di sini saya pakai double angka double x sama dengan 1, 0. Ya. Kemudian double y sama dengan 2 bagi 0. Ya, kemudian saya hasilnya sistem .out.println x dibagi y, misalnya seperti ini ya. Kita lihat di sini. Dia hasilnya 0,5. Tapi saya bilang tadi memori yang digunakan untuk double itu adalah lebih besar dibandingkan untuk dibandingkan yang float. Jadi kayak percuma kalian dapetin 0,5 tapi pakai double. Coba kita pakai float. Tapi setahu saya di Java itu nggak mengakomodir float bisa. Ya, float run. Tahu saya sih hasilnya nggak kenal dia. Di Java dia nggak kenal yang namanya float. Convert to float, possible lossy conversion from double to float. Jadi kenapa dia cenderungnya pakai double karena dia mau langsung apa tuh namanya akurasinya lebih tinggi. Jadinya dia defaultnya dia pakainya double. Jadi kalaupun mau di-convert ke sini dia kayaknya harus pakai konversi lagi. Tapi yang saya mau katakan adalah si double ini dia lebih presisi dibandingkan yang float. Kalau kalian di Python pakainya apa? Masalah nggak dia pernah definisikan, nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya di Python kamu cuma dari dosen kan dikasih tahu di float kan? Itu nggak pernah didefinisikan. Misalkan contoh C ya, misalkan kita sini. Makanya di Python itu kalian nggak cuma dikasih tahu di float, padahal itu belum tentu float di Python itu. Di Python bisa aja dia double. Gitu ya. Misalkan contoh saya pakai C, ini pakai C saya. Nanti kita pakai Python. Misalkan integer float ya tadi. Dia float nih. Float X sama dengan 1. Ya, dia float Y sama dengan 2. Berarti ini saya X bagi Y aja kan? X bagi Y. Oops. Printf. Oh. Karena di C itu dia harus didefinisikan. F float. Sebentar ya. Nah, itu dia lebih ini. 0,5. Tapi dia float. Ya. Kalau double ini dia nggak kenalin. Ya, dia defaultnya si tipe datanya si C, dia defaultnya adalah float untuk yang koma-komaan ya. Tapi kalau di Java dia double. Nah, kalau di Python itu sebenarnya kalian nggak pernah tahu apakah dia double atau float. Masalahnya seperti itu. Karena kalian tinggal pakai aja 1 dibagi 2 misalkan. Nah kan ya di sini kalian kan cuma gini doang, X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Maka di sini adalah X dibagi Y. 0,5. Kalian nggak pernah tahu, kecuali kamu print nih. Kalau mau tahu tipenya apa? Kalau mau tahu tipenya apa? Cara nulisnya.
Coba ya kita cek. Tuh, yang kemarin saya bilang kan, dia itu sebenarnya integer. Kalau kalian pakai yang lain, misalkan di sini ya, ini tuh bacanya integer pasti. Kemarin 1 dibagi 2, kalau integer hasilnya apa? Integer kan? Misalkan saya gini ya. Ini integer, ini integer. Ini. Oke ya. Saya run nih. Hasilnya pasti 0. Nah, di Python kalau kalian lihat, walaupun hasilnya itu tadi adalah X, X bagi Y 0,5, tapi dia sebenarnya ini kalau kalian cek, X-nya itu tipenya adalah, type-nya adalah dia integer. Sedangkan type Y juga integer. Makanya kemarin saya pernah bilang, kalau kalian tipe data di Python cuma taunya ini doang, tapi implementasinya nggak kayak gitu. Sekarang saya rubah, X0. Ya, kita lihat di sini type-nya. Type X-nya, dia apakah float atau double? Nah, dia float. Oke, paham yang maksud saya ya? Dia default-nya berarti si Python itu adalah float. Clear? Paham sampai sini ya? Itu adalah tipe data. Ada tipe data yang digunakan, ada tipe data yang default-nya double, ada tipe data float. Gitu. Ada juga tipe data yang nggak dikenali. Misalkan contoh di C++ yang kayak tadi saya bilang, dia mengakomodir string. Di tipe data di banyak pemrograman sudah banyak sistem string. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain tidak mengakomodir. Misalnya C, dia nggak mengakomodir string. Yang mengakomodir string itu misalnya C++, Java, Python. Sudah bisa langsung. Nah, di Python kalian bisa lihat di sini. Dan seterusnya. Oke. Sudah cukup kuliah hari ini? Ada pertanyaan? Kasihan soalnya paket kalian. Ada pertanyaan nggak? Halo? Pak, cepetan matiinnya, Pak. Ayo, ada pakai nggak? Ada mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya Dain, Fadil, Aidil, Sifah, Karina, Amila, Imam, Yasir. Jadi mau nanya nggak? Aman, Pak, aman. Nggak ada? Mau nanya, Zain? Cukup. Ya udah. Aman, Pak, nggak ada. Oke, saya cukupkan ya. Kurang lebih pelajari aja yang saya pernah kasih clue-cluenya nih bakalan UTS dan enggak gitu ya. Saya nggak mau ngasih tugas karena nggak ada fasilitas juga kan. Jadi belum saya kasih tugas. Ya, nanti saya kasih materi. Gini, saya bingung banyak kelas. Soalnya saya mau bikin classroom, tapi saya nggak tahu ke siapa. Itu. Karena kelasnya campur-campur, tapi nanti saya ini deh, nggak ada kosmanya juga soalnya. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.